kita ketemu lagi ya dalam minggu Mezbah ini. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan akan berikan kepada kita, keluarga tubuh Kristus yang terkasih semuanya. Mari kita mengawali pertemuan kita dengan berdoa. Ibu Gembala akan memimpin kita di dalam doa dalam kasih Kristus. Bapak Surgawi, kami bersyukur kalau pagi hari ini kembali Tuhan anugerahkan waktu bagi kami boleh bersekutu di dalam mezbah keluarga. Tuhan yang akan memberkati apa yang sudah dipersiapkan. Tuhan memberkati setiap umat-umat Tuhan yang membuka hati untuk mendengar firman-Nya. Berkati hamba-Mu yang akan memimpin perenungan firman pada pagi hari ini. Berkati seluruh peralatan yang kami gunakan untuk dapat menghubungkan kami melalui setiap waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami di dalam live streaming pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati, siapkan renungan kita bagi Tuhan hari ini. Barang siapa yang mau ingin chat doa, silakan chat segera dan kita akan doakan sama-sama. Kita akan memberikan persembahan pujian kepada Tuhan, mengatakan hati kita, serta menyatakan panggilan Tuhan kepada kita, setiap orang-orang percayanya. Kita akan menyanyikan pujian yang sudah dikirim di dalam grup. Berikan kepada kami hati yang mengasihi, karena ini adalah tugas daripada setiap orang percaya. Berikan kepada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami lihat seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita nyanyikan sekali lagi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami libat seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang sekali lagi. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Biarlah menyenangkan hati Tuhan menjadi tujuan dalam kehidupan kita orang yang percaya. Dan biarlah Roh Kudus yang mengisi hati dan pikiran kita dengan
kehendaknya, oleh firman-Nya yang pada hari ini kita renungkan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu Gembala akan membacakan di dalam Yunus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dalam bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggikan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sekali lagi, yang menjadi penekanan kita pada pagi hari ini adalah di ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Dengan ucapan syukur adalah suatu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan keadaan pada waktu itu Yunus di dalam kesulitan, di dalam pelarian, di dalam pengingkaran, bahkan di dalam penolakan kepada satu panggilan Tuhan, di mana Yunus adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, dan dia memiliki tugas, yaitu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di kota Niniwe. Tetapi dia mulai untuk menolak. Kemudian apa yang terjadi dalam kehidupannya dengan kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan, secara khusus ketika dia lari ke Tarsis, bukan ke Niniwe, maka Tuhan yang melakukan satu peringatan, satu tarikan untuk memanggil kembali Yunus dengan satu penderitaan. Di sini kita melihat kenapa Yunus mengucap syukur, dan setiap orang percaya akan mengucap syukur bahwa kalau di dalam kehidupannya mengalami kesulitan, kalau di dalam kehidupannya mengalami batu-batu terjal, mengalami kerikil-kerikil yang kecil tetapi tajam, maka biarlah orang percaya itu kita semua mengingat akan apa yang pernah kita nasarkan sebagai satu panggilan Tuhan secara pribadi. Secara khusus hari ini saya memberikan tema mesbah keluarga ini adalah tepatilah nasarmu. Setiap kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan memiliki satu dorongan oleh Roh Kudus, yaitu roh yang rela, roh yang teguh, roh yang mau ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan. Pasti ada. Karena itu dengan ucapan syukur pagi hari ini dinyatakan oleh Yunus. Kenapa Yunus bersyukur? Bukan kebinasaan yang dia lihat, tetapi akan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu apa? Kembalinya dia kepada panggilan Tuhan. Memang melalui cara yang ajaib. Bagaimana Yunus ditelan oleh satu ikan yang besar, dan dia dari kota Tarsis disemburkan untuk menuju kepada kota Niniwe. Saya percaya pada pagi hari ini, ketika kita mengalami kesulitan, ketika seperti Yunus mengalami penderitaan, mengalami halangan dalam kehidupan ini, kita mengetahui bahwa
Tujuan daripada Tuhan untuk mengembalikan kita. Oleh karena itu diawali dari pasal yang kedua ini, yaitu dengan satu doa yang berkenan kepada Tuhan. Barangkali sampai hari ini kita berdoa tetapi tidak dijawab. Kita berdoa tidak jawab. Akhirnya kita mengetahui bahwa kita salah jalan. Kalau Tuhan menjawab, maka Tuhan membiarkan kita salah jalan. Tetapi pada akhirnya Yunus melihat bahwa keberanian dia berdoa adalah merupakan doa yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa ingin kembali kepada panggilan Tuhan. Maka lihatlah, ketika dia kembali kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, keberhasilan di dalam penyertaan Tuhan untuk memberitakan Injil sekalipun Yunus masih di dalam keadaan kemarahan. Tetapi Tuhan yang mengurus Yunus. Kenapa sampai Tuhan inginkan Nasar itu ditepati? Karena Tuhan punya kasih dan punya kehendak kepada jiwa-jiwa. Memang Tuhan mengasihi Yunus, tetapi Tuhan juga mengasihi orang Niniwe. Di mana setiap orang percaya sudah diterima keselamatan, terima kebaikan. Maka Tuhan ingin supaya sesama kita, orang lain juga menerima kebaikan, bahkan keselamatan. Karena itu, jikalau pada pagi hari ini ada nasar-nasar yang belum kita tepati, sehingga di dalam kehidupan kita punya struggle, pergumulan yang hebat, bahkan banyak hal yang kita alami. Seperti yang saya alami, bahwa ketika saya mengalami pergumulan yang hebat, maka saya tahu saya harus kembali kepada panggilan Tuhan. Saya harus kembali kepada apa yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Nasar yang Tuhan dengar dari hati saya, untuk saya boleh melayani jiwa-jiwa. Lebih lagi hidup saya ingin melayani Tuhan. Maka ketika saya kembali, saya percaya masa depan yang Tuhan sediakan, yaitu penuh harapan dan damai sejahtera, Tuhan panggil. Apa bedanya kita sudah menepati nasar dan belum? Yaitu perasaan damai sejahtera. Ketika seseorang dikejar hutang, dia tidak bisa damai, dia tidak bisa tidur. Tetapi ketika dia sudah melunasi hutangnya, kelegaan, ketentraman itu yang ada pada kita semua. Demikian setiap keluarga akan mengalami ketenangan, ketentraman setiap anggotanya. Mari kita orang tua mengingatkan kepada anak-anak kita bagaimana mereka sejak lahir mereka sudah didoakan dengan iman. Itu adalah nasar. Bagaimana dengan suami dan istri ketika kita mendapatkan kebaikan, kita mendapatkan jodoh, kita mendapatkan berkat. Ketika itu kita berkata, ayo ma kita melayani, ayo pa kita melayani. Apakah hari ini kita sudah menepati janji? Ketika kita berkata, aku nanti di masa tua aku akan melakukan sesuatu pada Tuhan. Dan ketika itu di dalam kebaikan Tuhan, dan saat ini mungkin saudara harus menepati kembali. Mari kita berikan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah 5 ayat 4 dan 6 sampai 6. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah, hamba Tuhan, orang tua, termasuk diri sendiri, bahwa engkau kilaf, tidak sengaja. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Kenapa dalam waktu-waktu tertentu kita tiba-tiba ada satu pekerjaan atau satu keinginan kita yang tiba-tiba itu tidak sesuai kembali atau sia-sia semuanya? Karena Tuhan ini seperti Yunus, dia sia-sia pergi ke Tarsis karena Tuhan ingin supaya Yunus hidupnya tidak sia-sia. Hidupnya berarti bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah mesbah keluarga ini mengingatkan kita untuk kita menepati nasar. Saya percaya jalan-jalan kehidupan kita akan kembali lurus karena Tuhan mengatakan bahwa keselamatan adalah dari Tuhan. Keselamatan yang terjadi kepada orang lain karena nasar yang kita bayar di hadapan Tuhan, itu mendatangkan keselamatan bagi orang lain karena itu keselamatan dari Tuhan. Maka keselamatan itu juga datang
dari Tuhan kepada kita dan kepada semua orang yang diinginkan untuk diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya, memberkati kita semuanya, dan kita melihat jalan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Itulah yang disebut dengan jalan umat pilihan Allah, yaitu jalan terang di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, selamat untuk melakukan semua nasab yang saudara pernah berikan, janjikan untuk ditepati kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan kepada Cucu berdoa menutup firman Tuhan. Mari semua kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang penuh kepada kami. Pagi hari ini kami telah melakukan ibadah sebuah keluarga kami. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar dan renungkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, terutama dalam kami menghadapi pergumulan-pergumulan. Kiranya kami dapat mengingat kembali apa yang menjadi nasar atau panggilan kami dan memenuhinya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Doakan anaknya Bu Endang Pras, hari ini ulang tahun yang ke-33. Ya, silakan Ibu Gembala yang akan memimpin doa syafaat kita, dan kita semua akan berdoa dan saling mendoakan di antara anggota keluarga. Mari kita mulai. Bapak, kami bersyukur bersama keluarga Bu Endang, di mana anaknya Pras boleh Tuhan tambahkan usia sehingga boleh mencapai 33 tahun. Sungguh adalah anugerah Tuhan jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati anakmu Pras untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga kehidupan yang Tuhan anugerahkan sungguh menjadi sebuah persembahan yang hidup. Apa yang menjadi pergumulan dari Pras, ternyata Tuhan yang akan menolong dia untuk melihat sebuah kesempatan untuk tetap berkarya, mempersembahkan hidup yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga untuk seluruh keluarga Bu Endang, sehingga boleh bersama-sama bersyukur, boleh menjadi partner di dalam membimbing, di dalam menikmati kebaikan Tuhan, sehingga di dalam perjalanan hidupnya sungguh-sungguh Tuhan Yesus yang senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan di dalam kehidupan anakmu Pras. Berkati segala rencana-rencana mereka ke depan. Berkati apa yang menjadi kerinduan mereka. Kiranya senantiasa sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh terhubung bersama di dalam mesa keluarga pagi hari ini. Tuhan yang akan memberkati kehidupan mereka, kerohanian mereka semakin bertumbuh. Kami berdoa menyerahkan untuk seluruh pekerjaan yang dijalankan oleh anak-anak-Mu. Tuhan yang akan menolong supaya melalui kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk pelayanan kami pada hari besok. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan diri untuk melayani. Pakai dan urapi untuk menjadi alat kasih Tuhan. Kasih juga setiap jemaat Tuhan yang disiapkan hati untuk dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan, para lansia dalam segala keterbatasan mereka tidak dapat mengunjungi rumah keluarga, tidak dapat hadir dalam ibadah secara onsite. Tuhan juga akan menolong menguatkan, kiranya sukacita damai sejahtera senantiasa ada pada mereka. Juga berdoa menyerahkan untuk keluarga Cilanhua yang sudah menempati tempat yang baru. Tuhan yang akan menolong supaya di rumah yang baru mereka boleh menikmati kebaikan Tuhan. Jadi satu tempat mereka untuk bersekutu dengan keluarga mereka, tetapi lebih daripada itu persekutuan yang indah dengan Tuhan terus mereka nikmati. Berkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintahan kami untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di negara kami dengan hikmat yang daripada Tuhan. Setiap kebijakan yang diambil sungguh boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengembalikan segala pujian syukur hormat kami hanya bagi Engkau. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa pada hari Minggu dalam ibadah jam 11. Dan kiranya Tuhan kita akan
permuliakan senantiasa. Tuhan berkati semuanya. Shalom. 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 Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Tangan.